baik, jumpa lagi dengan saya Marut Purba dalam pembelajaran kita. Sekarang kita belajar tentang penggunaan turunan fungsi trigonometri ya. Penggunaan yang pertama adalah titik stasioner ya. Kita akan menentukan titik stasioner dari fungsi trigonometri. Nah, penjelasannya di sini, misalkan X sama dengan A adalah titik stasioner dari fungsi fx itu, maka nilai A akan menyebabkan turunan pertama fungsi f itu bernilai 0, atau f aksen A sama dengan 0, atau turunan fungsi di titik A sama dengan 0. Jadi, titik stasioner adalah titik yang menyebabkan turunan pertama dari sebuah fungsi sama dengan 0. Oke, kita langsung saja kepada contoh ya. Tentukanlah nilai stasioner dari fungsi fx sama dengan sinus 2x untuk di sini diberi kita rentang ya, atau interval ya. 0 derajat lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 360 derajat, atau 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 2v dalam satuan radian. Oke, untuk contoh ini tentu yang langkah pertama yang kita lakukan adalah kita akan menentukan dulu turunan dari sinus 2x itu ya. Berarti kan fungsinya itu kan fx itu ya, fx itu sama dengan sinus 2x ya. Oke, tentu ini kita turunkan dulu ya, maka f aksen x nya mana gitu kan. Oke, maka ini kita mempergunakan tentu aturan rantai ya. Oke, di sini kita misalkan dulu itu u itu adalah sama dengan 2x ya. Oke, berarti turunannya atau du per dx nya itu adalah sama dengan 2. Dan tentu kalau 2x adalah u, maka y kita sekarang atau fx kita menjadi sinus u, kan gitu ya. Oke, tentu di sini dy per du nya itu adalah tentu kosinus u. Nah, sekarang dengan aturan rantai kita turunkan dia, maka dy per dx itu sama dengan selalu begini kan, dy per du dikali du per dx ya. Oke, berarti dy per du itu adalah kosinus u ya, kosinus u gitu kan, dikali du per dx kita adalah 2 kan, menjadi 2 kali kosinus u, dimana u kita tadi adalah 2x, maka turunannya adalah 2 kali kosinus 2x ya. Oke, berarti kalau fx nya adalah sinus 2x, maka f aksen x nya itu adalah 2 kali kosinus 2x. Nah, selanjutnya maka sesuai dengan pengertian dari titik stasioner tadi, maka sekarang f aksen x atau turunan dari fungsi itu kita samakan dengan 0 kan. F aksen x nya sama dengan 0. Oke, berarti kan 2 kali kosinus 2x itu sama dengan 0. Berarti cos 2x ya, cos 2x itu sama dengan 0. Nah, untuk kosinus yang membuat 0 itu kita tahu adalah kosinus 90 derajat, berarti sama dengan cos 90 derajat. Nah, dalam periodik kosinus itu kita tahu ya, ada 2 dia. Kalau dalam satuan radian ya kan, kita tulis seperti ini kan, berarti V per 2 ya, V per 2 ditambah ya K kali 2V itu, atau ya, atau yang kedua itu negatif ya, V per 2 itu ditambah K kali 2V. Nah, sekarang ini kita, karena kita dalam satuan derajat, maka kita rubah dia menjadi derajat. Berarti ini menjadi 90 derajat gitu kan, ditambah K kali 360 derajat, atau ya, atau negatif ya, 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, sekarang 2x ini kita samakan dengan ini ya, karena sama dengan 0 ya. Berarti kita kerjakan dulu yang ini ya, 90 derajat. Berarti kan kita tulis di sini ya, 2x ya, 2x
sama dengan ya 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat, berarti X sama dengan gitu kan. Nah, berarti ini kalau bagi 2 ya berarti 45 derajat ditambah K dikali ini dibagi 2 menjadi 180 derajat. Nah, bentuk ini sekarang kita bisa uji cobakan K. Nah, sekarang kalau K kita itu sama dengan 0, berarti X kita itu adalah sama dengan 45 derajat ditambah 0 adalah 45 derajat ya. Nah, sekarang kalau K kita sama dengan 1, nah berarti kan sekarang kita dapat di sana X kita adalah 45 derajat ditambah 180 derajat sama dengan 225 derajat ya, 225 derajat. Nah, tidak perlu lagi kita bikin K sama dengan 2, karena kalau nanti K sama dengan 2, 360 tambah 45 sudah lewat dari batas ya. Karena batasnya kan 0 lebih kecil sama dengan 0 derajat lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 360 derajat. Nah, sekarang kita kerjakan untuk yang di sebelah ini, maka kita tulis sana atau ya, atau sekarang di sini berarti 2X itu sama dengan ya negatif ya, negatif 90 derajat ditambah K kali 360 derajat, berarti X nya sama dengan ya, ini bagi 2 berarti negatif 45 derajat itu ditambah K kali 360 bagi 2 180 derajat. Nah, setelah seperti ini maka sama dengan tadi kita mencoba kalau K itu sama dengan 0 ya, maka kita dapat di sana X nya berarti adalah negatif 45 ditambah 0 berarti negatif 45 derajat. Nah, ini tidak masuk ya karena dia negatif ya, di luar batas interval yang diberikan. Nah, sekarang kalau K nya sama dengan 1, berarti kita dapat X di sana adalah negatif 45 derajat ditambah 180 derajat ya kan, atau 180 derajat dikurang 45 ya, kita dapat 135 derajat. Nah, ini masih masuk dalam 135 derajat, masuk dalam interval. Nah, kalau K sama dengan 2 itu kan berarti kita dapat X di sana adalah negatif 45 derajat ditambah 360 atau 360 dikurang 45 derajat yaitu sama dengan 315 derajat. Nah, ini ya. Oke, nah kalau dikali 3 sudah kelebihan, lebih dari batas yang ditentukan, di mana batas tadi adalah 0 lebih kecil sama dengan 0 derajat ya. X lebih kecil sama dengan 360. Nah, pada batas ini kita sudah dapat ini ada 1, 2, 3, 4 titik stasioner dari fungsi tersebut. Nah, sekarang kita simpulkan ya, titik-titik stasioner atau titik stasioner ya, titik stasioner dari fungsi ya, dari fungsi trigonometri fx sama dengan sinus 2x ya, sinus 2x itu adalah itu yang pertama, X sama dengan 45 derajat ya kan, selanjutnya X sama dengan 135 derajat, dia mulai dari terkecil ke terbesar ya. Selanjutnya X sama dengan 225 derajat, dan yang terakhir itu X sama dengan 315 derajat, tentu dalam batas interval 0 derajat ya, lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 360. Dan ini bisa kita cek dalam grafiknya ya, grafik dari
sinus 2x ya. Oke, dengan aplikasi yang berbeda, coba kita gambarkan grafik dari fungsi kita ya. Kita ini dengan menggunakan aplikasi GeoGebra klasik ya, berarti sinus 2x ya. Kita lihat grafiknya bagaimana. Nah, ini dia grafik dari sinus 2x itu, ini kan. Nah, ini dia dari 0 sampai 360, berarti dari 0 sampai ini ya 2V ya. Ada berapa titik stasioner itu ini ya, 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 titik stasioner ya, tadi ya, yang tadi kita hitung. Nah, agar lebih mudah kita pindahkan ini ke hitungan kita tadi ya. Nah, ini dia grafiknya kan. Jadi yang dimaksud dengan titik-titik stasioner itu ini ya, ini ya, V/4 ini yang sama dengan 45 derajat tadi ya. Ini dia memberi titik stasioner, di mana di saat ini turunan pertamanya adalah 0. Yang kedua itu adalah ini ya, 3/4V ya. Nah, ini yang 45 derajat ini ya, yang ini yang 135 derajat ini ya, ini ya. Ini dia grafiknya. Dan ini yang 225 derajat ya, 5V/4 ini yang 225 derajat. Dan yang ini ya, titik stasioner yang ini yang 7V/4 315 derajat. Itu dalam grafiknya. Ini hanya ngecek saja ya kebenaran dari perhitungan kita. Oke, masih dalam titik stasioner, kita masuk pada contoh 2. Misalnya, contohnya tentukan titik stasioner dari fx sama dengan 4 kali cos 2x untuk interval 0 lebih kecil sama dengan x, lebih kecil sama dengan v. Nah, sama dengan tadi, maka kita tentukan dulu turunan dari 4 cos 2x itu. Oke, fungsi kita itu fx sama dengan 4 kali kosinus 2x ya. Sebenarnya sudah bisa langsung ini, berarti turunannya itu adalah ya, sama dengan, tentu ini menjadi negatif 8 sinus 2x gitu kan. Oke, tapi karena agar lebih menguatkan lagi dalam menurunkan fungsi trigonometri, oke, kita turunkan di sini ya. Selalu kita memisalkan u itu adalah 2x di sana ya. Berarti du per dx itu sama dengan 2. Dan berarti kalau u kita 2x, berarti y kita sekarang menjadi 4 kali cos u. Nah, maka turunannya atau dy per du nya itu menjadi 4 kali ya, itu kan negatif sinus u ya. Oke, menjadi sama dengan negatif 4 kali sinus u, dimana turunan dari cos u adalah negatif sinus, sehingga turunannya ya, dy per dx nya itu menjadi sama dengan ya, dy per du dikali du per dx ya. Berarti dy per du kita itu ya negatif 4 dikali sinus u ya, dikali 2. Berarti 2 kali negatif 4 adalah negatif 8 dikali sinus u. U kita tadi itu adalah 2x itu ya. Turunannya sama ya dengan yang di sini. Nah, selanjutnya kita samakan nih ya dengan 0 ya. Turunan pertama sama dengan 0 untuk menentukan titik stasioner. Berarti negatif 8 kali sinus 2x itu sama dengan 0. Berarti sinus 2x itu sama dengan 0. Nah, yang membuat sinus itu yang hasilnya 0 itu dalam grafik adalah, salah satunya adalah sinus 0 dan sinus V ya, 180. Nah, sekarang kita pahami dulu persamaan dari periodik dari sinus itu.
ada perbedaan dengan persamaan periodik dari kosinus ya. Kalau sinus dia seperti ini ya. Jadi yang pertama itu adalah 0 ya, ditambah K dikali 2V ya, atau V dikurang 0 ya, ditambah K dikali 2V. Oke. Nah, sekarang kita samakan nih ya, karena kebetulan sinus 0 maka ini ya. Berarti kita pakai yang pertama dulu ini, 0 tambah K kali 2V, berarti 2X sama dengan, itu 0 ditambah K dikali 2V ya, berarti X sama dengan ya, berarti K dikali 2V per 2. Berarti X sama dengan K dikali V ya, karena 2 dengan 2 habis ya. K dikali V. Nah, sekarang kita buatkan kalau K sama dengan 0 gitu kan, K sama dengan 1, yang penting kita ingat batas. Sekarang untuk soal yang ini tertinggi itu atau batas atasnya adalah V. Kalau kita bikin di sini K sama dengan 0 ya, berarti X kita itu sama dengan 0 kali V, yaitu 0 gitu kan. Nah, kalau K sama dengan 1 kan, berarti X kita itu 1 kali V adalah V. Kita dapat 2, X sama dengan 0 dan X sama dengan V. Nah, tidak mungkin lagi kita bikin K sama dengan 2 karena 2V udah lewat di batas interval. Nah, sekarang kita bikin sini atau ya, atau 2X itu sama dengan ini ya, V kurang 0 berarti V ya, ditambah K kali 2V, berarti X itu sama dengan V per 2 itu kan, ditambah K kali 2V per 2, nanti sisa V. Nah, sama dengan tadi ya, kita buat di sana untuk K sama dengan 0 kan, maka X kita menjadi V per 2 ditambah 0 ya, 0 dikali V. X nya sama dengan V per 2. Nah, untuk K sama dengan 1, berarti V per 2 ditambah V ya, berarti 3 per 2 V. Nah, ini sudah lebih besar dari V ya, berarti dia tidak masuk ini ya. Nah, kita hanya memiliki 3 titik stasioner selang 0 lebih kecil X, lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan V itu, yaitu X sama dengan 0 yang pertama ya, X sama dengan V ya yang kedua, dan X sama dengan V per 2 ini kan. Nah, itu jadi kita tuliskan sekarang, kita simpulkan bahwa titik stasionernya ya, titik stasioner dari fungsi fungsi X ya sama dengan ya, Fx sama dengan di soal kita itu 4 kali ya cos 2x itu adalah yang pertama itu X sama dengan 0, yang kedua itu X sama dengan V per 2, dan yang ketiga itu adalah X sama dengan V. Itu titik-titik stasioner. Nah, sekarang coba kita cek dengan mempergunakan grafiknya ya, dengan aplikasi GeoGebra klasik tadi. Jadi sekarang kita masukkan fungsi kita itu adalah 4 kali ya kosinus 2x. Nah, ini dia grafiknya ya. Kita lihat titik-titik stasionernya itu antara 0 sampai V ini ya. Nah, ini ya, jadi 0 itu titik stasioner di sini, titik puncak ini. Selanjutnya ini adalah di bawahnya itu ada ini ya, V per
2 ini titik stasioner, dan untuk V juga dia merupakan titik stasioner. Jadi ada 3 ya, 0, V per 2 dan V. Jadi ini ya titik-titik stasionernya itu. Yang pertama itu X sama dengan 0, yang ini ya 0 itu kan, lihat itu dia titik stasioner yang pertama ini, titik stasioner yang kedua V per 2 yang ini ya. Nah, kita lihat dia di sini minimum ya negatif 4 fx-nya, dan yang ketiga itu V ini ya, V yang ini titik stasioner yang dimaksud. Jadi ini grafik ini kan hanya ngecek saja ini apakah benar jawaban kita tentang titik stasioner dari fungsi yang diberikan tadi ya, dan ternyata benar ya. Nah, dengan titik stasioner ini nanti kita akan mempergunakan juga titik stasioner ini untuk menentukan selang atau interval di manakah fungsi itu naik dan pada saat kapankah fungsi itu turun ya, yang disebut dengan selang kemonotonan fungsi trigonometri. Untuk sementara kita pahami titik stasioner ini. Sudah ada 2 contoh, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Sekian dan terima kasih, kita ketemu lagi nanti dalam lanjutan dari materi ini.